alam hissi, ngelihat jin. Ya. Kalau orang sakti di Kalimantan Selatan siapa? Jadi dia ketemunya bukan sama Datuk Kelampayan, ketemunya sama orang sakti, apa namanya? Panglima burung. Di alam mimpi atau alam itu katanya alam panglima burung. Habib ngerjain aneh ya. Kata dia, datang itu panglima bawa tongkat menyerahkan kepadaku. Datang bawa keris yang mengijazahkan kepadaku. Ini di semua daerah sama, beda nama panglima aja. Ada yang ngelihat Prabu Siliwangi datang, ada yang ngelihat ya, bawa sama persis. Sama persis. Itu pengalaman di mukasyaf apa namanya? Mukasyafah hissiyah. Hati-hati, itu bukan mukasyafah auliyaullah. Saya titipkan keris untuk perang akhir zaman. Emang perlu? Emang kita masih butuh begituan? Nggak perlu. Nggak perlu kita begituan. Pedang dia untuk zaman dia. Kecuali Rasulullah bawa tongkat dalam mimpi. Saya serahkan tongkat kepada engkau. Wah, itu di dalamnya ada senjata tuh. Ya. Hantu belau datang, menyerahkan. Apa yang diserahin? Kitab Kanuragan. Ilmunya Paman Birin itu. Ilmu felet. Kenapa ilmu sihir itu bisa bikin orang mukasyafah? Karena dia membuka kunci-kunci buhul alam dengan nama Allah. Jadi wali-wali setan ini gurunya iblis. Gurunya setan tapi pangkat mayor. Makanya ilmunya pelet. Kalau pangkatnya jenderal, oh gawat. Ya. Satu hembus napas dia bisa putus jantung orang. Gawat tuh. Tuh dukun-dukun begitu ada kan? Ada. Itu kalau kejadian mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kenapa mereka bisa? Karena iblis pun bersumpah dengan nama Allah. Iblis itu Ismul Azam yang dia pakai Al-Aziz dan Rububiyah, Rob, dua aja. Jadi pegangan iblis dua nama itu. Rabbi anzirni, ya Rob, nah itu asma Allah. Yang kedua, bi'izzatika, izzah, aziznya Allah. Dua itu aja, nanti diturunin ke dukun-dukun. Cuma dua doang makrifat iblis. Terus antum mau ngaji makrifat sama iblis, cepet sih. Cuma cepat juga swapnya, ya, nggak permanen. Ini yang dipesan-pesan sama beliau dari dulu nih, jangan terjebak, jangan main di alam-alam beginian. Tapi asik emang, oh asiknya bener. Ketemu ini, ketemu itu, ya. Ngaku jadi Sunan Kalijogo, ya kan? Yang paling parahnya ngakunya jadi Sunan Ar-Razi Hasim. Sunan apa tuh? Sunan gak jelas ya. Hati-hati ya, belum tentu benar itu, belum tentu benar. Ya. La tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya as-salihah. Tidak tersisa daripada busyra tadi mubasyarat kecuali ru'ya salihah. Ru'ya bagi orang-orang ahli fikih, ahli akidah mimpi. Tapi bagi orang ahli ma'rifat bisa mimpi, bisa jaga, bisa antara jaga dan mimpi. Itu ru'ya dari kata ro'a. Maka Nabi kasih contoh, misalnya Nabi ngomong gini, bainama ana naimun wal yaqazah, antara aku tidur dan bangun. Ada hadis begitu? Ya. Ka'anni ra'aituni nafsi, seakan-akan aku melihat diriku. Tapi ketika Isra Mi'raj Nabi enggak ada ngomong begitu. Qad urija bi ila sama, begitu Nabi ngomong, enggak ada ka'annani urija ila sama, enggak ada. Coba lihat semua riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi langsung ngomong, aku benar-benar diangkat ke langit. Aku benar-benar diperjalankan dari Mekah ke Al-Quds. Enggak pakai ka'annani.
Ini yang disebut wali. Nabi itu musyahadah. Bahkan Nabi itu di atas musyahadah. Tapi istilahnya belum muncul hari siang ini. Di atas musyahadah itu ada istilah lagi. Tapi kok saya lupa hari ini tuh. Hah? Di atasnya lagi ada. Musyahadah itu mubayanah masih sama, satu rangkaian. Mukalamah masih di dalamnya. Masih di dalamnya. Ada simbolnya. Fakana qaba qausaini. Jaraknya 2 busur. Coba lihat busur. Busur itu panah sama busur bedanya apa? Busur kepalanya. Busur kepalanya bengkok nggak? Itu dia. Kira-kira 2 busur. Apa yang lurus? Yang lurus namanya apa? Anak panah. Yang untuk nembaknya itu apa namanya? Jarak hijab Allah Ahad dengan Ahmad Muhammad. Ahad Ahmad, Nabi Muhammad naik hijabnya 2 busur. Pertama busur Ahadiyah, kedua busur Ahmadiyah. Pakai atau adna, lebih dekat lagi. Tidak ada lagi busur Ahmadi, tidak ada lagi busur Ahadi. Yang ada hanya anani, hanya dia, hanya aku, kata Allah. Tuh, jadi keluarkan istilahnya. Ya. Itu adna yang dulu Syekhul Akbar Ibn Arabi mengunci istilah itu. Kata beliau, ini dirahasiakan Allah. Kenapa Allah bilang adna? Lebih dekat berarti tidak ada lagi hijab. Kalau nggak ada lagi hijab, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad. Yang ada cuma Ahad. Bahkan istilah Ahad pun belum ada. Yang ada hanya ana. Tidak ada juga ana, yang adanya alif. Tidak ada hanya alif, yang ada hanya titik. Selesai. Shadaqallahul azim. Udah selesai itu pesannya Abah Guru itu. Itu yang ditahan-tahan beliau dari dulu tuh. Belum dapat izin di tahun 2000-an bahas itu. Maka beliau baru buka Sir Ahmad, masih ingat? Ya. Huwa Ahmad, ya. A apa, ha apa, mim apa, dal apa. Sama pasukannya Paman Birin dibacain ke saya. Mana nih orangnya? Paman Bandi mana? Kita panggil Paman juga deh sekarang. Ya? Thariqat Naqsyabandi. Jadi sebelum dia datang, saya nanya, ya Allah, makomnya Abah Guru Zaini apa? Tiba-tiba datang ke tempat majelis kita. Nanya, yang saya lihat bukan muka dia, muka Abah Guru. Itu ka'annani ra'aituhu, seakan-akan, hanya seakan-akan. Baca, dengerin MP3. Ini dulu Abah Guru baca ini nih. Maksudnya apa? Lah, ternyata ngasih tahu. Ar-Razi, ini makom saya. Itu maksud beliau. Makom hijab Ahmadi. Harus ada hijab kita dengan Allah. Kalau nggak ada hijab, nggak ada kita, Pak. Nggak ada kita. Jadi hijab itu mesti ada. Maka sedekat-dekat Rasul dengan Allah, hijabnya masih ada 2 busur. Ya, masih ada hijab 2. Jadi antum jangan gaya-gayaan mau nyatu-nyatu sama Allah, ya. Mau manunggaling sama Allah. Tunggu dulu. Itu nggak sopan aja begitu. Makanya jika ada dulu wali bahas manunggaling, pasti kena sidak sama wali di sana. Langsung diseret ke pengadilan. Di sana juga ada pengadilannya, jangan dikira di sini doang ada pengadilan. Di sana pengadilannya membahasakan makrifat di luar kaedahnya. Secara ilmu makrifat nggak ada masalah, tapi berbenturan dengan syariat kena dia. Inilah kenapa Al-Imam Al-Hallaj dihakimi. Kenapa Syekh Siti Jenar dihakimi? Secara makrifat nggak ada masalah.
Berbenturan sama syariat. Itu aja. Orang nanti salah paham. Iya, kalau di sini ada Abdullah Hamid Abulung Al-Fatihah. Ya. Insya Allah di akhir zaman diselesaikan oleh Al-Imam Al-Mahdi, selesai. Ya. Kalau ada hamba ngomong, ya Rob, tiadalah aku yang ada hanya engkau, bagi Allah nggak ada masalah. Tapi kan dia ngelewatin Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, mesti ikut Nabi. Mesti pakai pintu Al-Muhammadi. Pintu Nabi Muhammad SAW. Jadi setinggi apapun makom seseorang, dia tetap harus bersyariat syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintunya pintu itu Al-Muhammadi, nggak boleh nggak. Walaupun yang diomongin Al-Halas bener, Abdul Hamid Abulung bener, kan ada juga kawan itu ya, Syekh Nafis Al-Banjari juga ya. Tapi itu ilmunya hampir sama-sama lah dengan Datuk Kelampayan, masih sama, gurunya masih sama. Itu kitab sampai ke kampung saya tuh, Durun Nafis. Tuh, kitab orang Banjar sampai ke Padang coba ya. Kalian bisa jajah kita ya. Tapi jajahnya dengan ma'rifat. Orang yang kena jajah ma'rifatullah jadi wali, ya enggak? Di saat itu puncak dari ilmunya tokoh-tokoh ini, Syekh Abdul Somad Palembani, Datuk Kelampayan, Syekh Arsyad, Syekh Nafis Al-Banjari, Syekh Abdul Hamid, sama. Mereka baru membuka, belum boleh membuka lebih. Yang disebut tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Baru sampai membuka pintunya. Belum masuk benar-benar itu. Karena kalau masuk kiamat segera, berarti sudah ada Imam Mahdi saat itu. Sekarang kapan dibuka? Karena Al-Mahdinya tinggal sedikit lagi. Maka Allah buka-buka aja tuh. Maka wali-wali Allah kasih aja ilmunya. Siapa tahu kita panjang umur. Ya, karena ilmu-ilmu Dajjal sudah masuk lewat YouTube, udah masuk lewat Instagram, udah masuk lewat Facebook, udah masuk lewat sosial media. Untuk mengantisipasi virus Dajjal ini, maka Allah pun kirim, ya ba'asullahu rajulan minni, Allah utus juga seseorang dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari waladnya Fatimah. Cuma sayangnya Allah sembunyikan. Allah akan islah dia, yuslihuhullahu fi lailah, Allah akan islah dia dalam semalam. Kalau diislah, apa arti islah? Diperbaiki. Berarti casingnya beliau ini hancur ini. Secara syariat gak kelihatan, tapi dia gak ingkar syariat. Kalau orangnya kayak Habib ini, udah pakai serban, udah pakai gamis, ketahuan walinya ya. Kalau beliau memang tugasnya karena punya rubat. Masa pakai levis ngajar kan lucu ya gak? Kayak saya nih tugasnya mu'alim, ya udah saya pakai baju mu'alim. Di saat taklim, kalau lagi nyangkul nggak mungkin pakai baju begini kan? Ini wali Allah yang megang rahasia-rahasia ini. Allah lagi sembunyi-sembunyikan mereka. Yang saya jelaskan ini cuma setetes dari batuknya mereka. Ini mereka batuk ini keluarnya ini nih. Gimana antum kalau ketemu mereka? Bisa saker, bisa mabuk. Abah guru dulu kalau mabuk tanya aja sama murid-muridnya, apa yang terjadi kalau beliau lagi saker? Dahsyat. Dulu kalau di Jakarta ada Habib, seingat saya namanya Habib Jindan, njitnya Jindan yang sekarang. Ya, ya, njitnya Habib Salim. Njitnya lagi di atas. Itu kalau lagi datang saker ma'rifatnya, main bola sama bocah-bocah. Beliau udah kayak Habib ini, main bola sama bocah begini. Kata harimnya, wali kok sedeng gitu. Tahu wali kok sedeng? Wali kok gila. Kalau lagi awal datang main bola masih mending daripada kawin-kawin. Ada wali kalau lagi datang kawin terus.
Serius. Itu Sayyidina Al-Husain begitu. Kalau ma'rifat turun ke dalam kalbunya, beliau harus kawin, harus nikah. Beliau menikah bukan karena syahwatnya. Enggak. Sayyidina Al-Husain enggak butuh. Enggak butuh beliau. Ya. Ya. Ngeri kan ilmu ini? Ngeri. Nanti ibu-ibu marah sama saya. Maaf Bu ya, ampun. Ulun tak bermaksud. Ya. Oke. Waktu apa nih? Hah? Baik. Itu yang saya tunggu-tunggu. Ngingetin waktu udah habis. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, hadirin hadirat, muhibbin abah guru, semoga zayyanallahu lana bi al-ma'arifi wal musyahadati wal mukashafati. Semoga Allah melimpahkan kepada kita nur ma'rifatnya, nur musyahadahnya, nur mukasyafahnya. Semoga Allah menerima kita jadi kekasih-kekasihnya. Untuk beliau, abah guru sekumpul, dan zuriat-zuriat beliau, khulafa beliau, muhibbin mustami'in beliau, semua orang yang bertorikoh dengan torikoh beliau, kita kirimkan salam cinta, salam hangat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian dari kami. Mohon maaf salah dan kurangnya. Tidak perlu salam-salaman, cukup bil qulub, dengan hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.